Positivistik itu juga enggak selalu sih, akhirnya tergantung pada saintis itu sendiri. Tapi memang sains itu kan mengajarkan kita untuk ya ilmu-ilmu eksakta tuh mengajarkan kita untuk more exact bahwa ini benar dan ini tidak benar gitu lah ya. Jadi misalnya tentang evolusi gitu ya. Kalau zaman dulu tuh kan katanya Lamarckian mengatakan misalnya ada jerapah gitu ya. Jerapah pendek, jerapah leher pendek sama leher panjang. Itu kan katanya leher pendek tapi kan kemudian karena makanannya tinggi-tinggi terus akhirnya kita jadi nah, kemudian Darwin muncul menguras itu. Tapi sekarang kita melihat bahwa ada yang mengatakan Lamarckian itu nggak totally salah gitu. Jadi apa ya, kebenaran itu memang selalu yang dicari. Dan mungkin dalam proses itu sebagai apa ya, natural science itu memang kita lebih memisahkan objek yang kita teliti bisa dipisahkan dengan manusia gitu. Makanya biasanya kalau eksak orang-orang eksak melihat sains itu pasti netral gitu, objektif, it's an objective world. Tapi ya itulah, ini kalau kita ngomong tentang filsafat sains, saya punya mahasiswa itu biasanya sangat berbeda antara mahasiswa dari um, bidang sosial dengan mahasiswa yang dari eksakta itu kayak genetika gitu. Pasti mereka pertanyaan pertamanya adalah kok bisa sih sains itu uh, tidak netral gitu, mempertanyakan pada teman-teman yang sosial itu. Jadi saya ngelihat bahwa kami di natural science memang harus banyak belajar apa sebetulnya peran manusia itu di dalam pembentukan pengetahuan itu sendiri. Ya, jangan-jangan sistem pendidikan kita ini yang dari dulu memisahkan IPA, IPS, bahasa, ya zaman saya masih 3, IPA, IPS, bahasa. Itu sejak kecil itu sudah begitu terpisah-pisah sehingga holism dari knowledge itu sendiri kita tidak terjadi karena kemudian dianggap IPA itu yang pintar-pintar, bahasa itu kurang yang pintar sisa-sisa gitu. Jadi dulu saya ingat di Semarang itu IPA tuh sampai berapa kelas gitu. IPS itu ya IPA 8 kelas atau 7 kelas, IPS-nya 5 kelas, terus bahasanya 1 kelas gitu. Itu it doesn't work that way. Jadi sistem pendidikan yang kita kembangkan itu jangan-jangan ikut berkontribusi terhadap krisis intelektual di Indonesia. Iya, ya. Jangan-jangan. Saya setuju banget sih, Kim. Saya setuju banget. Itu saya sebagai orang ilmu sosial ya melihat bahwa konteks-konteks positifis itu sangat dibutuhkan ketika memang para saintis harus bicara accuracy, precision, karena mereka harus menghasilkan skrup pesawat terbang, menghasilkan laser. Itu kan nggak ada tawarannya, harus ada di situ uh, apa namanya positivis itu ya, cara-cara menghitung secara persis, secara akurat dapat dipertanggungjawabkan. Tapi dalam konteks yang lain itu harus terbuka pemikiran tentang holism tadi itu ya. Dan kalau itu nggak terjadi, maka yang kita saksikan adalah seperti sekarang, bagaimana prodi-prodi, departemen, fakultas itu temboknya tinggi-tinggi sehingga kita nggak bisa bekerja sama.